Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita tadi sudah sholawatan panjang, dan hari ini kita karena peringatan Maulid Nabi, kita lihat dengan tema meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap semoga ini bukan sekedar judul atau judul-judulan, tapi benar-benar kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Amin, amin, Allahumma. Iya. Jadi siap ya? Siapa Pak Bu? Ngajian ya. Jadi yang tadi dikatakan siap menuntut ilmu walaupun jauh sampai ke negeri Cina. Ibu tidak usah bingung, karena Islam sendiri datangnya itu dibawa oleh berbagai ulama. Ada dari Arab, dari Persia, dari Gujarat. Ada juga ulama Cina yang mensyiarkan Islam di tanah Jawa. Ada dari Cina, kalau Arab, Persia, Gujarat panjenengan sudah hafal di luar kepala ya. Ada ulama Cina yang mensyiarkan Islam di tanah Jawa, di Indonesia, tapi khususnya yang paling banyak di tanah Jawa. Ada nama besar Mat Cheng Hi, atau orang Indonesia kenal dengan Muhammad Cheng Ho. Cheng Ho ditarik balik ke negeri Tiongkok. Ada generasi berikutnya adalah Bun Sui Ho. Orang tidak kenal siapa Bun Sui Ho, tapi di Indonesia Bun Sui Ho berubah nama menjadi Sunan Ampel. Oh, Sunan Ampel, perjuangan beliau diteruskan oleh dua putranya. Satunya bernama Sunan Derajat, satunya bernama Sunan Bonang. Kalau papanya bernama Bun Sui Ho, salah satu anaknya itu bernama Bun Ang. Lidah Jawa susah ngomong Bun Ang jadi Bonang gitu ya. Oh lagi Bu, di Troloyo Mojopahit ada syekh besar yang mensiarkan Islam di tanah Jawa, yaitu bernama Tan Kim Han. Tan Kim Han gugur berjuang di sana. Terus kemudian perjalanannya dakwah diteruskan oleh adik beliau, yang kemudian ditandai dengan satu sejarah besar. Berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa justru didirikan oleh ulama Cina. Namanya pendiri Keraton Demak Bintoro adalah Raden Patah, tapi nama asli beliau adalah adik dari Tan Kim Han. Beliau bernama asli Tan Eng Huat. Hanya Cina kabeh ya. Kalau di bumi Jawa Tengah ada Tan Eng Huat, pada pagi hari ini di Al-Ikhlas ada Tan Mei Huat, nyambung. Saya hakul yakin pertemuan ini bukan karena kebetulan, tapi karena kehendak Allah kita ketemu ya. Melalui siapa? Ibu ketua yang kapanan silaturahim ke rumah, dan saya balik silaturahim ke panjenengan ya. Itu tadi tentang sekilas sejarah perjuangan dakwah para ulama ke tanah Jawa. Dan yang terpenting hari ini, mari bagaimana mengambil hikmah demi hikmah yang ada ya. Alhamdulillah. Peringatan Maulid Nabi setiap tahun dilaksanakan sebagai wujud cinta Rasulullah. Betul ya Bu? Pertanyaannya, cinta Rasulullah bukan hanya diwujudkan peringatan dengan peringatan Maulid Nabi saja. Ada membaca sholawat Nabi, ya, ada wujud cinta kepada Rasulullah. Tapi yang jauh lebih mendalam lagi adalah meneladani sikap beliau di dalam kehidupan sehari-hari. Sudah atau belum? Ya sudahlah, namanya ini jamaah ya, Muslimah Al-Ikhlas, insya Allah sudah. Tapi masalahnya berapa persen itu yang tahu panjenengan sendiri ya. Kalau bisa 80% aja udah, itu mulia banget gitu ya. Karena apa? Rasulullah itu yang menonjol apa Ibu? Mari kita bahas nanti ya. Tapi mari kita lihat ayat Allah. Saking apa? Bukan hanya manusia loh, Allah aja bersalawat kepada Nabi. Subhanallah, memuji beliau, sampai-sampai merujuk apa yang dilakukan beliau itu dalam satu ayat Al-Quran. Saya rasa semua ibu-ibu sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Napa artine? Lombok. Panjenengan itu Allah begitu kusuk. Jadi kayak artine. Napa artine? Ngawah. Sudah ada di dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Itu yang dikatakan di dalam Al-Quran sebagai bentuk akhlak. Akhlaknya Rasulullah ini yang menonjol. Kawan ataupun lawan mengakui bahwa Rasulullah itu tidak pernah berkata tidak benar. Rasulullah itu yang dilakukan kemudian dia katakan kepada orang lain. Dakwah beliau kenapa gampang diikuti? Ada satu kalimat yang menarik. Lakukan apa yang engkau katakan dan katakan apa yang engkau lakukan. Sederhana ajaran ini. Subhanallah, mengikuti saja kita, disuruh mengikuti aja jejak Rasulullah. Gampang kan Bu? Gampang ngomongnya Bu Mewa. Tapi ngelakukannya ini loh, halangannya itu banyak. Itulah yang namanya berusaha untuk berbuat baik. Itu memang ya ujiannya besar. Iman aja bisa naik, bisa turun. Tapi saat ini imannya pada naik semuanya. Buktinya apa? Tempatnya ame-nyukup. Subhanallah, sampai sudah maju lagi ya. Subhanallah, ini barokahnya. Jadi apa Bu? Saya sendiri, ketertarikan keislaman saya itu adalah karena saya baca riwayat beliau Nabi Muhammad. Apa yang saya baca di situ? Saya mempelajari berbagai agama memang. Tapi yang saya baca lihat itu bagus apa? Mulai dari beliau lahir sampai beliau wafat, hampir-hampir tidak ada cacat di dalam hidupnya. Sementara kalau panjenengan cacat tok. Ya Bu, semoga bisa berbenah ya. Oke, baik. Nah, itu adalah sosok diri baginda Rasulullah. Konsep Islam yang dibawa, konsep rahmatan lil agama Islam, agama kesejukan, merangkul kemana saja, bukan memukul, mengajak, bukan menohok, bukan memojokkan. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, penuh rahman rahim, kasih sayang. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, Islam tidak pernah radikal, Islam bukan teroris. Itu yang harus kita camkan, betul? Agama yang rahman rahim, rahmatan lil alamin, rahman rahim ini harus kita tebarkan kepada seluruh umat. Karena apa? Pada hakikatnya manusia hidup itu adalah diciptakan oleh Allah untuk apa? Distributor cinta kasih Tuhan kepada sesama. Setuju nggih Bu? Hari ini mari kita lihat bagaimana sosok baginda Rasulullah. Beliau ketika iman sudah diterapkan, betul-betul sudah ditancapkan kalimat tauhid yang mengkristal di dalam diri pada saat itu para sahabat Rasulullah dan ibunda Khadijah yang pertama mengakui yaitu tentang keislaman itu. Maka apa? Dakwah yang beliau lakukan tantangannya juga berat. Ini yang membuat Bu, saya di dalam dakwah Islam saya tidak pernah surut. Kenapa? Walaupun tembok tebal harus saya lalui. Saya belajar tentang Islam ini mulai umur 15 tahun. Pada saat itu mendekati ya kelas 1 SMA ya. Ketika saya berikrar syahadat, halangannya begitu hebat. Saya pertama kalimat syahadat kita telaah lagi nggih Bu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama mengakui keesaan Allah dengan syahadatin.
mengakui hanya Allah yang disembah. Yang kedua, pengakuan kepada Rasulullah bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Artinya kita yaitu mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Apapun halangannya pada saat itu, yang saya harus tebus. Sebuah pilihan itu memang punya resiko besar, dan saya resikonya tidak main-main. Sekecil itu, seumur itu, masih lagi mencari jati diri, masih remaja belia, saya terpaksa sekali harus hengkang dari rumah karena orang tua saya tidak mau menerima saya sebagai anaknya lagi. Itu perjuangan saya di dalam Islam. Saya tidak surut langkah. Sampai Bu, saya pada saat itu bingung, galau. Orang remaja bilang, anak remaja bilang galau ya. Hati saya pun sebagai manusia biasa bingung setengah mati. Bagaimana ini saya bisa meneruskan sekolah, sudah SMA, nanggung banget gitu loh. Tapi pada saat itu juga belum sekuat ini kan, keislaman baru mau mulai. Apa yang terjadi? Pertolongan Allah datang. Saya bekerja. Masih SMA kelas 1 saya bekerja sebagai tenaga kasar di sebuah perusahaan namanya Pabrik Rotan di daerah Tandes, Margomulyo. Saya menjadi tenaga kasar. Saya alhamdulillah bisa dapatkan kehidupan dari Allah. Makanya saya, Ibu harus yakini, intan surubahayan surkum. Barang siapa menolong agama Allah, dia akan ditolong oleh Allah. Yakin? Siapa yang cinta, siapa yang cinta kepada Tuhannya, pastilah Allah akan menolongnya. Aku yakin. Pastilah Allah kan menolongnya. Amin. Saya punya satu tekad keyakinan. Saya berada di jalan Allah, tapi saya juga tidak membenci orang tua saya, karena wajar ya. Kalau toh saya punya anak berpindah akidah, saya pun akan marah. Mereka walaupun sudah tidak mau memperdulikan saya lagi, tapi saya tetap hormat kepada orang tua. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Dalam urusan dunia kita harus wajib baik kepada siapapun, kepada agama apapun, kepada golongan manapun. Dalam urusan dunia tidak ada batasan. Berbuat baik kepada sesama manusia. Tapi untuk urusan akidah, lakum dinukum, itu penerapan yang indah di dalam Islam. Saya pun menghormati orang tua, walaupun mereka tidak mau lagi ketemu saya yang kepingin ketemu beliau. Setiap kali pergi ke rumah, ketuk rumah, tahu saya yang hadir, ditutup lagi. Saya datang lagi, iya saya datang lagi. Saya terus berusaha untuk membangun bagaimana hubungan anak kepada orang tua. Saya kadang-kadang juga ada rasa putus asa sebagai manusia, tapi bersyukur guru saya mengatakan, dakwah itu memang berat. Resikonya dikucilkan, diisolir, dicemooh, ditentang, ya kan, yang mungkin belum sepaham. Tapi saya mencoba menguatkan hati. Guru saya bilang, tunjukkan akhlakmu setelah engkau di Islam lebih baik lagi. Saya pun terus berusaha baik kepada kedua orang tua. Ya, namanya batu aja ditetesi air, lama-lama juga lubang ya Bu ya. Masa iya orang yang melahirkan saya walaupun benci karena sesuatu hal, akhirnya alhamdulillah lilih juga. Lilih, tapi ibu saya, bapak saya betul-betul benci habis sama anaknya. Nangis hati kecil. Tapi saya terus berdoa. Seiring dengan perjalanan waktu, saya tidak mau menyerah. Saya belajar tidak pernah berhenti. Bahkan sampai hari ini saya berhadapan dengan ibu, saya belum pernah berhenti belajar tentang agama ini. Karena apa? Kita ini belum apa-apa. Saya pun belajar terus, dan apa yang terjadi seiring dengan itu kekuatan keakidahan makin mantap, dan suatu saat saya diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa pergi ke tanah suci Mekah. Satu yang saya doakan, ya Allah, Islamkan kedua orang tua saya. Sampai berkali-kali saya berdoa di depan multajam, apa yang terjadi? Belum dikabulkan.
Patah semangat, tidak ada kalimat patah. Saya ke sana lagi setiap ada kesempatan, walaupun tidak di sana saya pun berdoa di rumah. Tahun ke-10 masih belum dikabulkan. Itu loh perjuangan tuh, Bu. Baginda Rasulullah lebih hebat lagi. Setiap kali gitu saya terhibur dengan apa? Sejarah beliau. Bagaimana Rasulullah begitu berat untuk menegakkan kalimat Allah. Dicaci maki, dikatakan tukang sihir, dikatakan orang gila, dikatakan pembohong, dikatakan pengibul, dikatakan apa saja baginda Rasulullah, sampai dilempari kotoran. Betul atau benar? Tapi apa yang beliau lakukan? Sampai-sampai pernah Jibril mengatakan, "Hei Muhammad, kalau engkau memerintahkan itu orang-orang kafir itu, saya melempari batu mereka, saya siap untuk melakukannya." Bayangkan sampai kayak begitu tuh, Bu. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan ya Jibril, mereka melakukan gitu karena mereka belum tahu. Kalimat itulah yang menghibur saya. Saya pun dicaci maki, disiksa lahir batin, saya tetap tidak pernah bergeming. Hati saya sudah terlanjur cinta kepada Islam. Bagaimana dengan ibu yang mulai lahir sudah dalam Islam? Semoga ini menjadi penguat daripada girah keagamaan kita. Lebih bagus lagi. Amin. Ya, sudah kepalang tanggung. Singkat cerita, tahun ke-12 keislaman kami, Allah baru menjawab doa saya. Mama saya tanpa paksaan, tanpa pertentangan, tanpa perdebatan. Saya tidak mau berdebat dengan mereka. Karena menurut saya agama itu bukan untuk berdebat, tetapi agama itu untuk berbuat. Bukan untuk berdebat, tapi untuk berbuat. Setuju? Tunjukkan aja ketika Islam akhlak kita semakin bagus, makin bagus, makin bagus. Itu ibaratnya apa? Lampu yang menyala, laron itu akan mencari lampu yang terang benerang. Betul? Itulah cahaya Allah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ketika ada ceramah di kesempatan di negeri tetangga, saya ajak orang tua saya. Dia mau, oke, tapi saya memang sedikit ini, tapi tetap ada acaranya. Saya ajak shopping orang tua saya. Oh, kalau diajak ceramah ya jelas nolak dong, Bu. Yang bener aja. Nah, itu sejarahnya. Ma, shopping di sana barang bagus-bagus. Wanita itu kalau ada barang bagus kan matanya hijau. Makanya saya mengenakan baju hijau supaya sampean delok saya itu bagus gitu. Sampai di sana jadwal saya full. 5 hari itu seminar sehari Sarasian Islam itu 4 hari itu full, cuma sehari jadwal syuting. Hari 1 sampai ke 4 mama saya itu dengarkan paling depan gini, setiap kali mata kami bertemu itu, ya Allah, itu seperti harimau mau menerkam saya tuh. Saya itu boro-boro membuang muka, enggak berani lihat mama saya tuh. Tapi apa yang terjadi ketika saya ditanya sama wartawan, bagaimana Bu Mewa? Ketika ibu Islam, apakah ibu ada pertentangan? Saya jawab, oh tidak, alhamdulillah. Orang tua saya itu, dia kan tak tahu orang tua saya di samping saya. Orang tua saya itu baik banget. Saya bersyukur punya ibu itu bagus. Walaupun tidak mendukung, tapi beliau tidak pernah menentang saya. Saya diberi kebebasan. Orang tua saya itu diam aja ngelihat saya, mencap-mencap, diam aja. Terus bagaimana ibu? Apakah beliau belum Islam? Oh, itu masalah waktu aja, saya jawab. Itu masalah hidayah Allah. Tapi suatu saat saya ada satu keyakinan kok. Doain aja ya mas, saya bilang gitu. Sampai di hotel, dia panggil saya. Tan Mewa, kenapa kamu ngomong demikian? Iya, itulah Islam mah. Padahal kamu mengalami duka begitu hebat. Terusir dari rumah, terbuang dari keluarga Tan. Bagaimanapun, apapun kebedian itu sebetulnya saya seorang ibu juga merasakan. Tapi kenapa engkau katakan kepada orang lain begitu? Itulah Islam. Tidak boleh membalas kedoliman dengan kedoliman. Islam itu tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya mulai melihat mata ibu saya itu berkaca-kaca. Ya Allah, dekatkan ya Allah, waktu itu semakin dekat untuk mama saya punya hidayah. Apa yang terjadi? Dia tanya, minggu depan bisa nggak aku ketemu dengan gurumu? Bisa, saya bilang. Saya telepon guru saya, mama saya kepingin ketemu. Saya itu sudah ndredeg aja, iki tukaran nih guys. Tapi apa? Itu tadi. Kalau hidayah sudah menghampiri, mama saya mengucap kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah 12 tahun berjuang untuk mengharap orang tua itu mengikuti jejak kami. Tugas kami masih satu,
bapak saya. Saya harus dua-duanya. Itu pokoknya target saya di dalam Islam saya harus bisa mendoakan orang tua saya. Saya hanya berdoa, bukakan pintu hidayah. Itu setiap saat saya ingat, saya mari sholat, saya apa saja saya doakan, yaitu beri hidayah kepada kedua orang tua kami. Tidak berselang lama, hanya beberapa bulan, bapak saya yang begitu hebatnya, ceritanya cuma sederhana. Alhamdulillah pada saat itu beliau dikasih sakit oleh Allah. Kenapa alhamdulillah kok sakit, kok alhamdulillah? Kalau nanti saya jelaskan, ibu baru bilang sakit itu bisa musibah, sakit itu belum tentu rasa sakit, tapi bisa menjadi rahmat. Apa yang terjadi? Bapak saya sakit, ada kesempatan anaknya untuk menjenguk. Itu loh hikmahnya, Bu. Saya tengok, saya besok, saya ada di sini, dia ngadep ke sana. Rasanya sakit itu ada, tapi saya tetap aja hormati beliau. Balik di sana, saya di sini, dia ngadep ke sana. Sudah, saya sampai diusir. Suruh itu suster, suruh pergi Tahmewah. Daripada saya rame di rumah sakit, tidak enak. Saya pergi, saya titip ini mah. Ini obat. Saya kan tahu penyakitnya suami, bapak saya apa. Nah, papa saya itu ada sakit begini. Coba barangkali Bismillah, ini bisa jadi lantaran sembuh. Nah, orang tua saya kan yang wanita sudah muslim. Agak enakan dikit jalannya ya. Singkat ceritanya, diminum habis dan alhamdulillah Allah memberikan satu ijabah, bapak saya sembuh. Setelah sembuh dia bilang apa? Aku ini sakit bertahun-tahun. Dokter selama ini sudah memberikan obat gak pernah sembuh. Tapi kali ini dokternya hebat ya Ma. Dia ngomong begitu sama ibu saya. Iya, dokternya hebat. Mama saya bilang, bisa nggak ketemu sama dokternya? Bapak tahu dokternya siapa? Tahmewah. Hah? Dia bilang, kenapa kamu kasihkan obat itu? Kalau tahu obat itu dari Tahmewah, saya muntahkan lagi. Alah, sudah terlanjur sembuh, nggak usah kakek neko katanya. Dari situ rupanya dia mikir, ya, begitu bencikah dia kepada darah dagingnya sendiri? Ternyata tidak. Di balik kebencian itu, rasa sayang kepada anaknya tetap aja ada. Dan alhamdulillah hanya beberapa bulan berserang dari ibu saya, alhamdulillah bapak saya pun menganut agama Islam dan kami bertiga alhamdulillah sudah muslim. Saya lega. Pada suatu hari bertahun-tahun kami sudah berada dalam Islam, bapak saya bilang, semoga saya bisa menjadi pengikut Nabi Muhammad yang baik, dia bilang gitu. Dan saya kepingin sebelum kami meninggal, saya bisa menyaksikan sejarah besar Masjid Nabawi yang di dalamnya ada raudhah, ada makam Nabi Muhammad. Sebelum saya ditarik oleh Allah ya Miwa ya, saya cuma mengaminkan, saya hanya bisa menangis Bu. Dan alhamdulillah apa yang terjadi 2008 kedua orang tua saya berkunjung ke Baitullah juga, dan dia bisa melihat satu sejarah tentang Rasulullah. Keislamannya makin mantap, tapi sesuai dengan doanya juga, semoga tidak dicabut dulu nyawanya sebelum ke Tanah Suci. Pulang dari Tanah Suci 2011, mama saya dipanggil Allah. 7 bulan kemudian, tahun duka cita bagi kami, 2012 papa saya menyusul. Tapi ada satu kebanggaan, dia bertekad, saya ingin meninggal dan menjadi hamba Allah, jadi umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Saya terhibur dengan satu ayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada yang membanggakan di dalam diri. Kedua orang tua saya meninggal dalam keadaan muslim. Semoga ini menjadi satu tekad kita juga bersama. Amin. Apa yang membuat terbukanya keluarga kami? Barangkali ini menjadi sharing yang terindah bagi kita Ibu. Saya tidak pernah melawan orang lain. Saya tidak pernah melawan siapapun. Karena golongan agama yang berbeda, bukan itu musuh kita. Musuh terbesar adalah bagaimana, yaitu mengendalikan nafsu angkara murka di dalam diri kita. Betul? Apa yang harus kita teladani sampai-sampai orang yang dulunya bukan muslim ingin menjadi umat Muhammad yang baik, karena beliau pun kebetulan suka membaca, suka belajar.
Beliau membaca sejarah tentang akhlak Rasulullah. Di situ dia ada lihat satu kalimat, innama buistu li utamima ma karimal akhlak. Aku diturunkan ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Setelah iman dikuatkan, akhlak dibangun oleh baginda Rasulullah. Bukan dengan jalan memerintah kepada orang lain, bukan menyuruh orang lain, tapi beliau sendiri selaku suri toladannya. Mari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita bandingkan ya. Seorang ibu, ini ada satu contoh. Seorang ibu bilang sama anaknya begini, nak, kalau sore ngaji ya ke TPQ itu di Masjid Al-Ikhlas ada TPQ-nya. Ngaji ya kalau asar. Anaknya ngaji. Iya ibu. Agak gede lagi, agak males-malesan ngaji. Tapi semoga di sini tidak ya. Males ngaji. Ibunya menegur, loh, kamu kok ndak ngaji? Capek bu. Besoknya lagi nggak ngaji, didapatkan main layang-layang. Besoknya lagi beberapa hari ndak mau ngaji. Mulai besar bisa menjawab orang tuanya, loh nak kok nggak ngaji? Hah, ibu sendiri nggak pernah ngaji kok nyuruh saya ngaji. Ada kalimat pelajaran yang kita petik. Anak itu bukan melihat kalimat kita, tapi sang anak itu melihat kelakuan kita, tingkah laku kita. Jadilah suri toladan yang baik, akan mudah untuk mengarahkan anggota keluarga kita untuk bisa menuju kebaikan. Betul bu? Jangan-jangan kita cuma pandai menyuruh anak kita. Kenapa Rasulullah gampang diikuti? Yaitu tadi, lakukan apa yang engkau katakan. Sebelum kau mengatakan kepada orang lain, lakukan dulu dalam kehidupan kita. Nyuruh anak ngaji, ngaji dulu dong. Oh iya, ibu nggak ngaji, ngaji ibu itu. Ngajinya kapan bu? Katanya, mari maghrib. Mari maghrib diambil kocok ngaji. Wes, aku tinggalan dulu, capek. Ya kan persis kan anaknya juga gitu kan, capek. Tapi aku masih nggak ngaji neng masjid, aku ngaji dewe nang omah, tadarus dewe. Anaknya itu kan denger toh, oh terpaksa ngaji, udah didengarin anaknya, padung wes. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Belum selesai juga anaknya masuk. Bu, senenganmu kalau Mahabharata wis mulai. Oh ya ya, sadaqallahul ladzim. Sampai begitu hebatnya kita nih ya. Kalau yang namanya cinta Rasulullah itu, lihat itu sang pemain Mahabharata kesini, wow, gempar. Tapi mari kita lihat keluarga kita. Apakah anak-anak kita itu mengakui, mengagumi, takjub, mengambil suri teladan Rasulullah di dalam kehidupan? Itu pertanyaan sederhana, karena kita tidak pernah mau memberikan tahu kepada mereka. Benar atau enggak bu? Ini permasalahan besar. Saat ini anak butuh apa? Mencari satu sosok panutan, suri tauladan. Oke lah, baginda Rasulullah kan sudah nggak ada. Kita bisa memberikan cerita tiap malamnya kepada anak-anak kita ketika masih kecil. Dan walaupun begitu agak besar, nggak usah bingung-bingung panutan. Ya kita sendiri yang menjadi panutannya. Ya kalau kayak tadi, bagaimana anak mencari jati diri? Mau manut sama siapa? Oh, jadi waktunya ngaji kok Mahabharata ya, shadaqallahul. Saya kemarin memberikan satu seminar parenting bu, seminar khusus untuk ibu-ibu muda, bagaimana mengarahkan anaknya untuk bagus gitu ya. Saya beri judul itu, to change the world we first have to change ourselves. Jadi untuk merubah dunia, untuk merubah orang lain, we first have to change ourselves. Dia harus merubah diri sendiri lebih bagus untuk gampang bisa diteladani oleh anak-anaknya. Setuju ya ibu? Mulai nanti dilakukan di rumah ya. Janji nih. Sang anak akan tahu. Oh, karena apa? Pokoknya harus menjadi satu harapan. Seorang ibu harus bisa menjadi idola bagi keluarganya.
Istri solihah, ibu yang patut menjadi suri tauladan bagi keluarganya. Doa istri solihah itu mustajabah, tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Semoga kita termasuk golongan istri yang solihah. Kita berpola pada siapa? Rumah tangga Rasulullah, istrinya solihah. Gak ada istri yang berani sama suami zaman Rasulullah. Kita bagaimana? Gak tahu. Nah, itu ciri khas perilaku istri Rasulullah. Wa idza nadarta ilaiha syaratka, istri solihah dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali dipandang suami menyedapkan. Bagaimana dengan kita, ha? Loh, menyedapkan. Iya, saya tahu kalau penampilan ibu hebat, elok, anggun, manis, mempesona. Pertanyaan sederhana. Ibu dandan untuk siapa? Suaminya siapa? Kalau begitu saya tanya lagi, kalau dandan untuk suami, ibu begitu rapi, anggun, mempesona, ya? Apakah penampilanmu di rumah juga seperti ini? Kalau begitu dandan untuk suaminya siapa ini? Oh, neng omah itu loh, kayak ini ayu-ayu nih, neng omah itu, walah, welek, doa-doa lagi. Yang protes lagi, alah, kumewah, wis salah, wis payu, ngene, gelem, gak gelem ya wis. Neng omah berubah jadi pakaian kebesaran daster wor-wor begitu kan? Oleh tiling nih, bah, lo itu lo, wes ngono ISIS. Itu baru kecantikan lahir wanita solihah. Mau tidak mau dituntut untuk apa? Tampil tercantik di depan suami sendiri, bukan suami orang lain. Taltol lah panjenengan. Tapi ingat, itu baru kecantikan lahir, meneladani rumah tangga Rasulullah kok ini. Kecantikan batin yang disebut akhlak, itu yang harus mempesona di depan suami kita, di depan keluarga kita. Ya Allah, kenapa banyak orang udah dandan cantik, anggun, mempesona kok ya masih ditinggal bojone? Karena apa? Tidak dibarengi dengan kecantikan batin yang orang sebut dengan inner beauty. Kalau hanya outer beauty, kecantikan luar, orang cantik mah banyak, saingan kita ini banyak. Tapi untuk kecantikan batin, biarlah suami kita sendiri yang merasakan. Gitu loh. Ya Bu ya. Ini. Ya jadi kecantikan lahir batin. Ya ayu tapi lek judes. Angguwapeh. Ayu tapi juah. Suami tidak mau ngeladeni karena dia sadar wong wedok lek diladeni wah tambah ndodro. Ya diam aja, melas bojomu Bu, nyanyi. Wajahmu dulu senyummu dulu manis, pandangan matamu Seta, sampai lek lagu ngono cepet terus ya. Lek ayat Quran lho gak ono belas tadi sing nyaut. Suaminya melas nyanyi gitu. Aduh ya Allah, itu dulu pandangannya begitu mempesona, senyumnya, wajahnya. Tetapi kini jauh berbeda. Dulu kayak Madonna. Halo. Ayo wujudkan di rumah ya, rumah tangga Rasulullah. Lihat ada satu sepenggalan kisah ketika baginda Rasulullah ya pulang kemalaman sampai tidur di teras, sang istri pagi-pagi bangun, baginda Rasulullah juga bangun. Tidak saling menyalahkan tapi saling berebutan untuk meminta maaf lebih dahulu. Bagaimana dengan kita, berusaha saling menyalahkan itu yang ada. Tapi lihat, ya Rasulullah, saya minta maaf ya Rasul, saya tidak dengar waktu Rasulullah membangunkan saya sehingga Rasulullah harus tidur di luar. Rasulullah juga membalas itu hampir bebarengan. Ya Humairah, saya meminta maaf, saya pulang kemalaman. Coba panjenengan. Bojone dintenteni sampai jam 2 durung teko. Mari sampai kita keturun. Didodok sebetulnya dengar.
atene ngengakno bah kapok. Pagi bangun ditelok jongor kapok kan. Hari ini masih boleh tidur di teras, lain kali kesiangan kemalaman lagi sono tidur di jalan raya. Astagfirullahaladzim. Bojone ya gitu. Ini juga ada mas-mas kan perwakilan. Rasulullah ngetuk pintu 3 kali, istri nggak dengar. Dia beber itu serban, dihamparkan serbannya untuk tidur. Coba panjenengan mas, notok istri nggak dengar. Kupingmu kuplek ya. Dibangunkan suami nggak mau bangun. Maaf ya, saya pakai bahasa Surabaya. Udah kenal Tanwiba kan? Kalau ngaji itu terlalu dilembut-lembutkan, dilelo-lelo, tidur panjenengan ya. Inilah kehidupan. Mari kita berubah, Bu. Wa idza nadarta ilaiha syaratka, tampil selalu menyenangkan di depan hati suami. Insya Allah suami kita tidak akan melain hati kepada orang lain. Semoga kajian yang singkat ini membawa barokah dan kita doa bersama-sama nggih, Bu. Monggo ndedonga sareng-sareng. Bu, mangke kalau saya berdoa, aminkan secara syiri aja ya. Di dalam hati nggih, monggo sesareng-sesareng berdoa bersama-sama doa. Ayo noto hati dulu Ibu. Tak bener-bener yaitu madep mantep ngarsane Gusti Allah, kusuk di mana saya mengingatkan nggih, majelis zikir seperti ini di kanan kiri kita ada para malaikat Allah. Yuk bareng-bareng istighfar sambil apa? Usukkan hati, hadapkan wajah dan hati kita lurus kepada Allah. Dan sambil mendengarkan ya Bu ya. Coba ayo Ibu bareng-bareng ya, suasana hati dijaga karena kita ini mau mengontak kepada Allah, cahaya di atas cahaya. Ingat Ibu, doa dibarengi para malaikat Allah. Karena majelis zikir seperti ini dihadiri para ribuan, puluhan ribu malaikat. Bahkan ketika doa digelar, itu para malaikat itu ikut mengaminkan, amin, amin begitu. Insya Allah doa dibarengi para malaikat, insya Allah mustajabah. Ayo luruskan hati, monggo. Nanti pokoknya aminkan pelan-pelan aja, resapi betul ya. Ayo Ibu istighfar dulu ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya Allah. Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah. Puji syukur kami atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu selama ini ya Allah. Golongkan kami dan saudara-saudara kami ini ya Allah menjadi golongan orang-orang yang pandai bersyukur ketika menerima nikmat-Mu dan sabar di dalam setiap ujian-Mu ya Allah. Wahai Allah, Zat yang maha agung lagi maha sempurna, Allah yang maha rahman rahim, Allah Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui, Engkau maha tahu ya Allah siapa diri hamba-hamba ini. Kami ya Allah yang kadangkala tanpa kami sadari kami sering berbuat salah dan hilaf, kami sering berbuat dosa dan maksiat, tapi Engkau maha sabar menunggu taubat kami. Maka ya Allah, Zat yang maha pengampun lagi maha penerima taubat, ampuni segala dosa-dosa, kesalahan dan kekhilafan kami hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Ampuni segala kezaliman kami, ampuni orang-orang yang pernah kami zalimi, dan ampunilah orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada kami. Ya Allah, jadikanlah kami dan saudara-saudara kami yang hadir dalam majelis zikir-Mu ini ya Allah menjadi ahli ibadah. Jadikan kami menjadi ahli tahajud. Jadikanlah kami menjadi ahli saum, ahli zikir, ahli sedekah yang tulus, dan ahli amal yang istiqomah ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari berbagai penyakit hati. Golongkan kami ya Allah kelak menjadi golongan pengikut Nabi Muhammad.
Baginda Rasulullah, ringankan kami kelak ketika menghadapmu dari sakitnya sakaratul maut yang menjemput kami. Utuslah ya Allah malaikat Israilmu kelak untuk menghampiri kami, menjemput kami dengan penuh kasih sayang ya Allah, dengan cara Rahman Rahim. Kembalikan kami kepadamu dengan penuh ridhamu ya Arhamar Rahimin. Ringankan hisab kami kelak di padang mahsyar, dan selamatkanlah kami fid dini wal ukhrawi. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habbin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih saudara-saudaraku rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Semoga doa tadi menjadi renungan kita di sepanjang hidup kita, dan semoga menjadi hidayah pertemuan pagi hari ini untuk kita semakin dekat kepada Allah dan mencintai Rasulullah. Semoga ya Bu, apa yang kita kaji bermanfaat fidini wal ukhrawi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala salah, kekurangan dan khilaf saya sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga diberi Allah panjang umur, sehat walafiat, dan rezeki yang melimpah barokah. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf.